Oke, baik, cukup. Dari 02 mana suaranya? Oke, baik. Dari paslon 3 mana suaranya? Baik, luar biasa sekali. Cukup. Untuk mencapai slogan dari paslon kami, yaitu kejayaan Kota Padang. Langkah-langkah strategis ini insya Allah akan diiringi dengan ketulusan, pengorbanan, reformasi, totalitas, tanpa embel-embel, tanpa neko-neko, tanpa suap, tanpa korupsi, tanpa kutipan-kutipan. Mudah-mudahan untuk apa? Untuk cita-cita besar bangsa dan negara kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menyusun itu perlu visi misi yang clear. Izinkan saya menyampaikan visi kejayaan Kota Padang, yaitu adalah menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju yang sejahtera. Bapak sekalian, hari ini Kota Padang berhadapan dengan masalah-masalah sosial. Tawuran merajalela, sampai ada yang meninggal dunia, putus tangannya, patah hidungnya. Narkoba sangat tinggi, HIV/AIDS tinggi. Demikian juga para pemuda yang melakukan prostitusi online. Untuk itu hari ini kami ingin menerapkan visi kami, misi kami adalah 3 kunci. Yang pertama adalah menjadi Kota Padang yang madani, yang kedua yang maju dan sejahtera. Kita ingin yang pertama, Kota Padang ini kita kembali kepada nilai-nilai yang sudah dibangun para nenek mama kita. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Nilai-nilai spiritual, keagamaan harus kita jaga. Akidah kita harus kita perkuat, sehingga tidak ada anak kemenakan kita yang hari ini tidak sholat, tidak ada anak kemenakan kita yang meninggalkan masjid, sehingga pendidikan karakter adalah hal yang sangat penting kita lakukan. Sekali, karena saya dilihatkan oleh Allah SWT, apa tadi yang disampaikan oleh paslon 1 dan 2 telah kami laksanakan 2,5 tahun yang lalu. Kami benar-benar sudah sukses. 2,5 tahun yang lalu telah kami lakukan. Insya Allah kami paslon nomor 3, yaitu Padang Hebat, Henry Septa dan Hidayat, kita akan melanjutkan kembali kejayaan Kota Padang. Ya, kita akan bangun ya Kota Padang yang lebih metropolitan, lebih maju dan berkelanjutan. Ya. Gunung Nago di Pawalimo, nampak nan dari Kampus Sunan. Tolong jawe salam dari Ambo, Firman Wanipin. Walau kita nak berjawe tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin dan Raid Sumbar Bicara, hari ini kita bersama dengan Om Fahrul Rasyid lagi. Dimana sebelumnya kita juga sudah berpodcast dengan Om Fahrul Rasyid. Dan sore hari ini kita bersama Om Fahrul lagi. Dan kita akan membahas banyak hal dengan Om Fahrul terkait dengan debat calon wali kota Padang beberapa waktu yang lalu. Selamat sore Om. Sore. Ya. Om Fahrul, debat 3 pasang calon wali kota Padang pada tanggal 26 Oktober yang lalu berlangsung hangat, penuh trik dan intrik. Masalah ekonomi dan pelayanan publik
kelihatannya mendapat porsi terbesar dalam dialog itu. Padang memang menghadapi masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan tingginya angka pengangguran. Sebagai ibu kota provinsi, pada awalnya kita dihidupi oleh peran Teluk Bayur, tapi sejak peran Teluk Bayur digantikan oleh Lintas Sumatera, Padang nyaris kehilangan urat nadi. Sementara kota ini tidak punya basis industri kecil dan menengah. Kemudian kita juga tidak punya interland, artinya daerah penyangga ekonomi, akibat pertokoan pasaraya yang dibangun 5 blok berlantai 3 nyaris kosong. Yang ramai itu justru pedagang kaki lima dari pasaraya sampai ke seluruh jalan di kota Padang. Bahkan Gor Agus Salim berubah fungsi menjadi pasar kaki lima. Jadi dalam situasi ini kota Padang tentu akan diperebutkan oleh 3 calon ya Om. Jadi dari ketiga pasang calon ini, siapa yang memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi kota Padang ke depan, dan siapa yang berpikir strategis menawarkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Om. Silakan Om. Iya, terima kasih. 3 calon wali kota itu 3 pasangan ya. 3 pasang Om. Yang pertama nomor 1 Fadli Amran, Maigus Nasir. Dan Maigus Nasir. Kemudian Iqbal dengan Amasrul. Yang ketiga si Henry Septa dan Hidayat. Saya melihat ketiganya memberi solusi, menawarkan alternatif peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk peningkatan PAD Kota Padang. Sayang tidak semuanya menawarkan konsep yang relevan dengan kondisi Kota Padang. Mereka kecuali Fadli Amran yang konsepnya ya karena tataran ini debat, dia berbicara konsep-konsep strategis. Ini tidak mungkinlah dalam debat seperti itu akan berbicara teknis. Gitu. Rinci tidak mungkin. Sayang lawan debatnya tidak nyambung dengan apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 1, pasangan Fadli. Fadli Maigus. Bagi Fadli sederhana, karena apa? Karena dia berpengalaman di Padang Panjang. Dia sudah menyusun perencanaan, kemudian melaksanakannya, kemudian mengevaluasi, dan tahu paling tidak sejak dia jadi wali kota, citra Padang Panjang yang selama ini cuman menjadi kota persinggahan berubah menjadi kota yang disinggahi, berubah fungsi ya. Ya, persinggahannya berhenti gitu, berhenti sebentar. Sengaja orang singgah ke situ. Oh iya. Nah, berubah situasinya gitu. Nah, ini tidak dipahami oleh calon yang lain, sehingga calon yang lain berbicara secara memukakan wacana-wacana yang sangat simbolis, terlalu mengawang lah, terlalu di atas awan ya. Mengawang sehingga tidak relevan dengan kondisi Kota Padang. Orang kemudian terjebak ke dalam perang, terutama perang argumen, perang bahkan intrik dan trik antara calon si Iqbal dengan si Henry Septa. Nah, ini jadinya yang muncul yang lebih menonjol dalam debat itu. Jadi Om, dengan arti kata yang paling berpikir strategis itu Om? Ya, saya melihatnya dari Fadli berpikir strategis.
Sayang orang-orang yang ini tidak menggunakan pemikiran yang strategis sehingga dia tidak nyambung. Akibatnya yang nyambung itu karena tataran teknis menyebut contoh-contoh yang pasaran kayak gitu sembarangan, berantem dia dalam debat itu antara si 2 dengan 3 Om. 2 dengan 3. Ya. Itu yang menonjol. Misalnya itu sangat sangat tajam itu, keras itu, bukan hanya tajam tapi keras gitu, menohok sekali. Iya. Si Hidayat menghantam si Iqbal yang tidak jelas entah dari mana, di mana selama ini, tiba-tiba nongol mau ngurusi Kota Padang dan datang ke sini mencaci-caci maki katanya kan. No, itu luar biasa. Sebab memang si Iqbal selama ini tidak dikenal di Sumatera Barat. Iya. Hanya kebetulan partainya yang mendukung muncul sini. Iya. Ya mau tidak mau. Bagi saya calon kepala daerah itu di samping dikenal, mengenal. Di samping dikenal oleh masyarakat, dia mengenal kondisi yang saya sebut selama ini teritorial, kondisi real. Nah, dia si Iqbal masih ngomong soal Padang Madani. Ini Padang Madani ini sudah cerita lama. Iwan Pritno dulu jadi gubernur, lagunya Sumbar Madani. Sudah habis itu masuk Maheldi jadi calon gubernur 2019. Iya. Padang Madani, Sumbar Madani juga. Sumbar Madani juga. Sekarang si Anu datang lagi, Padang Madani. Macam apa yang Madani? Seperti apa? Apa masyarakat ini tahu yang masyarakat Madani itu? Apa yang ngaji-ngaji hilir mudik itu yang Madani? Iya. Tidur di masjid itu yang Madani? Bukan gitu. Madani itu membangun masyarakat yang cerdas, yang dewasa, yang berpikir lebih rasional, toleran, Iya. kebersamaan. Nah itu, ini apa? Itu yang Madani, no? Iya. Bukan tidur di surau ya Om ya? Tidur di surau nanti kepala daerah ditikam orang apa dalam kecelakaan segala macam kan jadi enggak bagus tuh, rusaklah citra. Tapi Om, ada nomor 3 pasangan Hendy Septa dan Hidayat. Kita ketahui Hendy Septa kan juga pernah menjadi wali kota tuh Om. 2,5 tahun. Sama Om bilang tadi kan Fadli punya pengalaman. Betul, tapi Hendy Septa ini terus terang aja enggak usahlah dicari dalilnya, dikelilingi aja di Kota Padang nih. Hampir itu yang dicecar sama si Amasrul. Kondisi Kota Padang hari ini sejak 2,5 tahun ini sudahlah sejak 5 tahun. Jangan 2,5 tahun. Sejak sebelumnya kan seperti tidak terurus. Iya. Lihat aja trotoar dibangun sebelah tidak, salurannya enggak buka, enggak dibersihkan. Nah, orang berjualan di seluruh jalan. Iya. Seluruh jalan Kota Padang kecuali Jalan Sudirman, Jalan Arusna Said, Khatib Sulaiman, Ayani, itu saja yang tidak penuh sama pedagang. Coba aja jalan. Nah, ini kan seperti tidak terurus. Jadi susah si Hendy Septa menjelaskan prestasi-prestasi selama dia 2,5 tahun itu. Susah. Kenapa? Kondisinya membantah. Kondisinya membantah keadaan. Keadaan itulah itu yang saya sebut putih hati berkeadaan. Jadi kesucian hati dia itu keadaan ini yang ngomong. Ini yang dihajar sama si Amasrul. Amasrul saya lihat jauh lebih menguasai daripada si Iqbalnya. Jadi lebih jauh. Sebetulnya lebih layak si Amasrul itu yang jadi wali kota daripada si Iqbal. Si Iqbal kan cuma ngomongnya yang pintar. Substansinya ada di Amasrul. Bayangkan kalau dia terpilih nanti posisi wakil wali kota itu tahu enggak itu? Wakil gubernur, wakil menteri, wakil wali kota itu sama aja. Seperti bulan dan matahari. Bulan itu dapat cahaya dari matahari. Selama matahari tidak ngasih cahaya ke bulan, bulannya redup. Iya.
Bulannya redup. Gelap bulannya kan? Gerhana bulan. Iya, karena bulan. Nah, selama ini wakil-wakil wali kota, wakil gubernur itu gerhana Bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan. Iya, gelap ya. Ya misalnya ada acara sudah 30 undangan, 30 hari undangan Iya. dikuasai oleh Wali kota. kepalanya gitu. Kepala. Oh, wali kotanya, kepala daerahnya. Ada sisa 2 di hari-hari libur yang sudah dikasih ke wakilnya ini. Ini akibatnya apa? Sering-sering mobil wakil wali kota juga nggak jalan kan? Iya, iya. Itu yang dialami oleh Muslim Kasim. Waktu menjadi wakil gubernur di zaman Iwan Prayitno. Itu si Anu sendiri yang ngomong. Muslim Kasimnya sendiri yang ngomong. Kata orang, saya ini ban serap. Iya. Ban serap itu dibawa-bawa ini ban rongsokan katanya. Ditaruh aja di gudang. Ban gitu. rosokan ditinggal-tinggal. Ditinggal, bukan dibawa. Iya. Kalau ban serap masih dibawa-bawa, itu istilah keluar dari mulut Muslim Kasim sendiri. Iya. Nah ini kita melihat debat itu kemarin, saya curiga ini Amasrul lebih menguasai gitu. Dibanding wali kotanya ya. Calon wali kotanya. Iya, calon wali kotanya. Sementara nanti dalam praktek pelaksanaan pemerintahan yang wakil itu seperti bulan, anunya seperti matahari. Iya. Bulan dapat cahaya dari matahari. Selama tidak ada pendelegasian tugas, tidak pernah. Iya. Tidak pernah dia dapat berbuat menunjukkan anunya. Nah ini, kemudian si Hendi Septa, kalau ngomong Hidayat lah. Memang pintar, Hidayat memang orang OTPR, orang politisi. Iya. Nah ngomongnya, pokoknya untuk ngomong bagus lah. Tapi dia juga tidak menguasai detail. Si Anu yang menguasai detail tidak mampu mengungkapkannya secara bagus, secara sistematis. Si Henry Septa ya. Iya. Henry Septa tidak mampu menjelaskannya. Dia teriak-teriak aja seperti orang lelang gitu ya, seperti apa namanya di pasar. Yeah. Oh kita berhasil bikin ini, kita berhasil. Bukan begitu. Dengan sistem ini lalu kita dapatkan hasilnya ini, mestinya gitu kan gitu. Ya mestinya itu ya, bagus tuh pasangan itu, tapi mestinya yang ngomong itu si Hidayat. Hidayat orangnya pintar. Iya. Kalau ngomong pintar dia. Cuma materi substansinya ada di Henry. Akibatnya si Ano kan nyaris tidak dapat serangan balik. Si Padli. Iya. Nah, Padli si Ano aja yang nyeletuk sedikit kan. Si apa namanya? Si Maigus. Maigus Nasir. Calon wakilnya Om. Ya. Jadi konsep si Padli menurut saya lebih realistis. Dia tidak mengungkap karena dia memang tidak wali kota dan tidak pernah jadi wali kota di Padang. Tapi dia membaca lalu memberikan solusi. Iya. Misalnya tentang alternatif ekonomi, pemberdayaan pasaraya. Pasaraya itu ya teknisnya nanti kan bukan bisa dijelaskan, dapat dijelaskan di apa namanya? Di debat. Iya. Karena waktunya tidak mungkin kan. Waktunya 4 menit. Iya, pemberdayaan pasaraya. Kemudian harus didukung oleh transportasi yang terpusat ke pasaraya misalnya kan. Itu kan jelas. Nah, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, baik itu dalam perencanaan maupun membangun suasana di Kota Padang ini sehingga menjadi kota pendidikan. Nah, ini kan jelas itu. Jadi ya Padli saya lihat nyaris tidak dapat serangan kecuali yang disebut si Hidayat soal beberapa tempat lokasi pembebasan lahan pembangunan. Tapi itu sudah dijelaskan. Iya. Sudah dijelaskan oleh Fadli dan Maigus ya. Mungkin si Hidayat wakilnya si Hendi Septa ini dapat informasi yang dulu, bukan yang akhir gitu kan. Kurang update kali ya. Jadi saya pikir memang kita memerlukan orang yang tenang seperti Fadli itu dan bisa berdialog dengan semua orang. Kalau selama ini hampir 10 tahun ini Kota Padang itu pemuka masyarakat Kota Padang tidak pernah dilibatkan. Saya kan kenal dengan orang-orang, baik itu yang adat, baik itu yang ulama. Dengan majelis ulamanya tidak harmonis. Itu tidak pernah dilibatkan ya. Enggak pernah. Lalu bagaimana mau membangun masyarakat madani? Iya, Madani.
Kemudian apa namanya, pembangunan kota ini mesti diajak, didialogkan dengan masyarakat. 10 tahun ini tidak ada. Kenapa? Mereka kan tidak merasakan bagian dari kota ini. Iya. Dia datang ke sini sebagai penguasa gitu, bukan sebagai orang yang tumbuh bersama masyarakat Kota Padang. Padli bapaknya di sini, dia lahirnya di sini. Iya. Usahanya di sini. Usahanya di sini. Jadi, dan dia dari kecil artinya tidak dibesarkan oleh bapaknya gitu. Seperti yang disebut Maigus Nasir. Iya. Ada yang membanggakan bapak-bapaknya gitu kan, mengutip sebuah hadis. Janganlah kamu membanggakan bapakmu, tapi Iya. sebutlah dirimu, kan gitu. Nah, itu yang Iya. menurut saya kurang mendapat apa namanya, menurut saya debat itu didominasi oleh isu ekonomi, tetapi ide-ide besar, ide-ide yang relevan dengan kondisi Kota Padang tidak muncul. Mestinya Hendy Sapta tahu, menyebut itu bahasa Kota Padang ini berada di posisi ini. Dulu didukung oleh Teluk Bayur, sekarang posisinya ini, maka yang dibutuhkan ini misalnya. Iya. Ini tidak muncul dari Hendy Sapta. Dari siapa juga tidak. Dari Iqbal juga Iqbal muncul tidak. ya. Padli membandingkannya bagaimana membangun Padang Panjang yang dulu posisi seperti ini, itu akan dicobakan, akan dikembangkan di Kota Padang. Bisa, apalagi Kota Padang penduduknya besar. Iya. Nah, kegiatan perbankan ekonomi di sini lebih tinggi, dan itu kan lebih mudah gitu. Iya. Tapi lebih dari itu, Padli menurut saya akan gampang berkomunikasi, mudah. Sebab apa, walaupun dia ketua DPW partai, tapi penonjolan dia, arogansi dia sebagai ketua partai tidak pernah muncul, Tidak terlihat. Tidak terlihat. Iya. Ini didukung oleh sebuah partai, ya mudah langsung arogansinya muncul. Nah, itu yang saya sebut. Itu betapa konyolnya isu madani itu. Masyarakat membangun masyarakat madani. Konsepnya seperti apa? Sudah 30 tahun, sudah 20 tahun. Konsepnya apa? Mulai dari Iwan Pritno, terus ke Mahyildi, sekarang sampai ke Iqbal. Seperti apa yang madani itu? Bisa enggak masyarakat menangkapnya? Ini jadi masalah. Jadi kita haraplah masyarakat lebih cerdas melihat bahwa kita ini memang memerlukan pemimpin yang memahami kondisi masyarakat. Tidak perlu dia bertemu di masyarakat, banjir datang berendam ke banjir, ada kebakaran datang. Tidak perlu itu. Sebab masing-masing dinasnya ada, semua organisasinya jalan, Iya. itu sudah bagus. Dia tinggal bagaimana membuat kebijakan. Bagaimana membuat kebijakan, melahirkan kebijakan yang menolong masyarakat itu. Itu persoalannya. Nah, ya, saya harap nanti di debat kedua akan Lebih seru ya Om ya. lebih seru. Ya. Om, satu lagi nih Om. Pada saat debat itu Om, semua berbicara tentang potensi pariwisata Kota Padang. Iya, iya, kan? iya. Tapi siapa yang memahami persoalan pariwisata dan memberikan solusi Om di antara para paslon yang ada saat debat kemarin? Ya, secara retorika semuanya memberikan solusi begini begitu, angkutan. Sebetulnya sederhana. Objek wisata di Padang ini kan tidak ada yang rumit. Iya, Andalanya Pantai Padang. betul. Pantai Padang. Pantai Padang. Satu cuma. Dari dulu saya sudah nulis dari 2008. Andai kata Pantai Padang itu dikapling, misalnya masing-masing 50 meter atau 75 meter. Satu kapling 75 meter itu dikelola oleh satu orang. Tukang parkirnya, makanan, minum, semua pakai tarif. Berapa banyak orang yang harus bekerja di situ?
Itu banyak tuh Om. Makanya, jadi kalau berpikir seperti itu, yang diurus bukan lagi tukang parkir itu, tetapi orang yang mengontrak atau yang menguasai lahan. masing-masing kapling. Ya. Nah, itu contoh. Berapa banyak itu? Begitu mestinya sampai ke Bungo sana, Taman Luana, Air Bangis, mestinya seperti itu. Ini ke Air Bangis orang takut. Parkirnya bisa 15, 2, 10, 15 ribu kan? Iya mahal. Kan enggak ada aturan namanya itu. Sementara dinasnya ada. Dinas pariwisatanya ada. Lalu apa kerjaannya? Kalau itu menyangkut tanah adat, lakukan kerjasama. Iya. Tanahnya sana yang adat yang punya, Iya. pengelolanya sini dapat hasil, bagi hasil. Bisa. Jadi sama-sama menikmati. Menikmati. Ini yang tidak punya. Akibatnya apa? Karena itu Pantai Padang, ya akan begitu-begitu juga. Orang dari luar kota datang ke sini, lihat pantai, turun sebentar, takut nanti kena pungli, kena ini, takut terus ke Painan. Iya. Akhirnya objek wisatanya ke Painan. Timbul persoalan karena macet di sini, di Gawong Bungo sini luar biasa karena seluruh mobil truk angkutan sawit, angkutan BBM Melewati sana. lewat situ. Nggak ada ikhtiar mengatasinya. Sementara Puji Bahar sudah buka jalan Bungo dari Cangkeh. Tidak diteruskan oleh wali kota sebelumnya, sesudahnya. Ini yang nggak mengerti kita, apa memang berpikir untuk kota atau tidak gitu. Jadi tidak jelas pariwisata. Pasar di mana-mana kalau kita pergi ke luar negeri, tidak usah jauh-jauh ke Singapura. Kemana kita? Malaysia lah, Malaysia. Ya, ke Singapura ke pasar. Iya, pasar. Ke Malaysia ke pasar. Ke Thailand Pasar ke pasar. Kita punya pasar. Kenapa tidak bisa bawa pariwisata? Orang kotanya aja bersemangat ke pasar raya, apalagi bawa wisata kan? Iya. Ini persoalan ini. Jadi si Yano membahasakannya revitalisasi pasar raya. Si Fadli, Iya. Fadli membahasakan itu. Menurut saya kalau nanti memang direncanakan dengan baik, dikerjakan dengan baik, ya bisa. Jadi ruang pasar itu ada ruang rekreatif. Ruang rekreatif. Nah itu. Jadi pariwisata di Padang belum dikelola, Belum terkelola dengan baik ya Om ya. Asal ada jauh objek wisata misalnya Masjid Raya, ribut. Pedagang kaki lima, yang inilah berdiri Satpol. Kalau sudah berdiri Satpol PP di tempat wisata, itu tidak tempat wisata lagi, sudah nggak nyaman lagi itu. Orang sudah direcoki istilahnya. Iya. Menciptakan rasa tidak aman. Tidak aman. Om, satu pertanyaan lagi nih Om. Apa saja yang menarik dari ketiga pasangan calon wali kota Padang yang 3 pasang ini Om? Ya kalau dari debat itu, Iya. Kayaknya seperti melepaskan unek-unek. Melepin wewe bahasa Om. Tahu wewe, pokoknya unek-unek, kanan ke kanan lemparkan gitu kan. Jadi enggak terkonsep. Akibatnya terjadilah perang. Si Hidayat menuduh si Iqbal mencaci maki, datang tak dari mana, tiba-tiba datang ke Padang, Ujuk-ujuk maju jadi wali kota, lalu mencaci kota Padang gitu. Akhirnya ya debatnya di situ. Tidak ada yang nyaris, tidak ada yang membaca situasi kota Padang. Dari Fadli saya melihat itu. Walaupun dia tidak ungkapkan karena waktu yang terbatas, ungkapkan detail persoalan kota Padang, tapi dia memberikan respon secara strategis. Jadi Om, kesimpulannya Om, dari 3 pasang calon ini yang sesuai dengan apa yang diinginkan kota Padang nih Om? Ya kalau di debat itu saja barangkali tidaklah sempurna untuk dijadikan alasannya. Tapi setidaknya itu paling tidak sekilas yang tergambar di situ, orang melihat sosok Fadli jauh lebih tenang, berwibawa dan konseptual, apalagi didampingi oleh Gus Nasir yang juga isu pendidikan yang ramai di debat itu dikuasai oleh si
Maigus. Maigus. Dia guru, dia memang bidang pendidikan, dia aktivis organisasi Muhammadiyah. Dan orangnya tenang. Orangnya tenang. Tapi kalau si yang nomor 2 itu kayaknya anunya lebih cerdas. Apa namanya? Wakilnya lebih cerdas, lebih menguasai, bukan lebih cerdas, tapi lebih menguasai Kota Padang karena dia memang mantan pejabat Kota Padang. Mantan sekda jabatan. Mantan sekda. Tapi ya apalah daya si wakil, kalau dia terpilih apalah daya wakil wali kota kan? Wakil ini kata Om tadi bulan. Iya, dia bulan, bukan matahari. Iya. Seterang-terang bulan dia tidak bisa tidak bisa dipakai untuk jemuran kan? Iya, iya. Nah, begitu juga siapa? Henry Septa. Mestinya si Hidayat. Tapi apa boleh buat? Situasi politik menempatkan Hidayat sebagai wakil. Sebagai wakil. Itu. Ya. Jadi kalau dialog dengan masyarakat, nanti saya kira kalau dia terpilih, Hidayat lah yang menghadapi. Hidayat bisa komunikatif dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Ya. Tapi seperti tadi, apalah daya si wakil wali kota misalnya kan. Iya. Jadi dilematis orang dua calon ini menurut saya dilematis. Sekarang berangkul-angkulan, nanti ya setelah duduk seperti yang sudah itu sebentar udah main cangkul-cangkulan. Iya. Seperti nantaralah seperti nantaralah. Iya. Hanya di foto aja yang rapat-rapat begitu kan. Setelah duduk, siapa yang aman? Fauzi Bahar, Maeldi dengan di Sabta kan gampang dibaca. Iya. Nah, ya M. Zalmi kan. Betul. M. Zalmi. Akhirnya ya ketahuilah saya juga kenal dengan M. Zalmi. Nah, begitu kondisinya. Iya. Jadi yang masyarakat Padang mau mesti cerdas. Jangan terpengaruh oleh hura-hura, teriak-teriakan yang slogan-slogan yang menawarkan janji-janji. Kita sudah capek ini. Masyarakat Padang ini sudah capek sebetulnya dengan janji inilah, bikin itulah, bikin ini. Nah, tidak. Yang penting sekarang bagaimana mengelola masyarakat ini, bagaimana memimpin masyarakat ini sehingga dia mampu hidup lebih tenang meskipun tidak kaya gitu. Iya, iya. Dengan sederhanaan kehidupan di Kota Padang ini bisa lebih tenang, lebih nyaman, bersih. Nah, itu benar itu, sampah di mana-mana ya, seperti sekarang. Nah, orang berjualan parkir tidak nyaman, berlalu lintas tidak nyaman. Ini kan persoalan. Iya. Jadi lagi GOR berubah fungsi. GOR. Itu kan menyedihkan. Masa ya gelanggang olahraga berubah jadi pasar? Iya. Tidak ada yang bisa ngatasi. Wali kota juga tidak. Gubernur sebagai yang punya kewenangan terhadap itu seperti membiarkan. Tak ngerti kita ini. Masa ya GOR jadi pasar, tapi gelanggang olahraga. Lalu teriak-teriak tentang prestasi olahraga kan? Iya. Nah itulah gambarannya. GOR-nya saja sudah jadi pasar. Sepanjang hari. Gila enggak tuh? Kok enggak ada jalan keluarnya gitu kan? Ini kan gambaran ya bantu menunjukkan rupa. Nan zahir menunjukkan batin. Nan putih KP. Kalau putih hati jonan zahir. Putih KP itu, putih hati itu jonan zahir. Kita cari. Itulah keadaan. Jadi kita berharap mudah-mudahan masyarakat paham dan bisa memberikan dukungannya lah kepada Fadli. Iya. Karena siapapun yang terpilih itu yang penting bagi kita adalah Kota Padang ini aman, nyaman, ekonominya bagus. Kemudian ada yang disebut oleh si Maigus, ya. Itu selama ini terjadi bahwa bantuan-bantuan pemerintah, bansos, PKH segala macam itu diatasnamakan partai, padahal itu program pemerintah. Saya bisa bawa tuh orang menunjukkan
Ini dari bapak ini, bantuan bapak ini, sedikit-sedikit bapak ini. Dia orang partai. Jadi, Kenapa diperalat bantuan pemerintah itu yang dipersoalkan oleh Maigus Nasir waktu dalam debat itu, memperalat bantuan sosial untuk kepentingan politik kepentingan politik dan partai si wali kota. Ini kan tidak bagus. Menipu rakyat kan. Udah jelas dari pusat ke sana ke sini. Ya kita sebut sebagai penyalur bantuan itu kok atas nama dikatakan kepada masyarakat atas nama dia, atas nama saya. Ini tidak bagus. Jadi kita harap hal-hal yang seperti itu yang membodohi, menipu masyarakat itu dihilangkanlah. hilangkan lagi Ya, dihindarilah. Hindarilah. Apa yang kita punya itu aja lah. Lebih baik jujur daripada jujur. Tidak jujur itu lebih susah daripada jujur. Iya. Berjujur-jujur, Jujur berterus terang, saja. Om. Ya. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, apa yang disampaikan oleh Om Farul tadi, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu di rumah nantinya untuk tanggal 27 November 2024. Ya Om, ini apa yang disampaikan Om ini. Mungkin itu saja bincang-bincang kita dengan Om Farul, naik oto ke Padang Panjang, Baputa jalan pada Sike, menaruh balam 3 gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipuntan hanya singke, ambil saja nampak gunung. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, terima kasih Om.